Ya, halo Musking, balik lagi di Mobil 123 dan di samping gue udah ada Honda CR-V RS eHEV. Nih kalau misalnya biasanya kita syuting di BSD, sekarang kita syuting di rest area karena kita lagi ada program niat mudik bareng Autofun dan Carmudi. Mumpung ada mobilnya nih di sini nih, kita akan ngebahas lah plus dan minus dari Honda CR-V Hybrid ini. Karena mobil ini pertama kali diluncurin di Gias 2023, jadi udah 7 bulan sejak peluncurannya. Kita mau ngebahas nilai plus dan nilai minus dari mobil ini karena euforianya udah turun, jadi sekarang penilaiannya lebih objektif ya. Karena kalau misalnya dulu kan karena mobilnya baru, jadi kita ngerasanya mobilnya bagus-bagus aja. Nah, apakah mobilnya sebagus itu? Ikutin terus yuk perjalanan sekalian kita bahas di dalam mobil. Ya, yang pertama desainnya yang USDM. Nih kami suka banget sama kiblat desain Honda yang baru, terutama mobil-mobil flagshipnya. Desainnya itu USDM banget atau United States Domestic Market. Emang sih banyak yang bilang kalau CR-V baru ini agak mirip sama rivalnya yaitu Mazda CX Series. Tapi menurut kami sih nggak masalah ya, karena desainnya lebih sleek, sportinya dapet, elegannya dapet. Terus juga pilihan warnanya itu USDM banget. Kayak ini warna hitam, terus birunya juga biru navy, merahnya juga bukan merah yang terlalu ngejreng gitu, lebih elegan. Nah, kami suka sih sama kiblat Honda yang baru ini. Ya, yang kedua adalah fitur yang lengkap dan bukan gimmick. Ya, udah sewajarnya kalau misalnya mobil modern kayak Honda CR-V ini, apalagi di price bracketnya dia, ya wajar kalau misalnya fiturnya itu lengkap, canggih, dan menarik. Nah, ini mobilnya itu nggak kekurangan fitur seperti itulah. Contoh aja, ada sel lengkap, ya udah ada adaptive cruise control dengan low speed follow-nya juga. Terus soal blind spot monitoring, udah ada Honda Lane Watch dan masih menyoal ADAS. Menurut kami nih, ADAS Honda CR-V ini atau Honda flagship lah ya, ini salah satu yang paling natural, halus, dan presisi. Dia ngurangin kecepatan atau menambah kecepatannya natural kayak manusia. Terus juga mau ngerem itu kalau misalnya front collision warningnya nyala, dia nggak tiba-tiba gitu, nggak mendadak. Jadi nyaman gitu ADAS-nya, nggak kayak beberapa mobil-mobil Tiongkok tuh ADAS-nya masih agak-agak kasar gitu ya. Nah, ini udah halus. Sistem audionya udah Bose 12 speaker, dan menurut kami ini salah satu Bose bawaan mobil yang paling oke nih. Dia nggak cuma jernih, karena jernih mah udah biasa lah ya. Dia juga detail suaranya cakep dan sound stagingnya tuh realistis banget. Apalagi dibantu sama kekedapan kabin mobil ini yang udah improve dibanding generasi sebelumnya. Terus instrumen cluster, MID sama head-up display juga informatif dan interaktif. Dan masih ada fitur-fitur lain kayak panoramic sunroof, terus juga ada wireless charger. Jadi lengkap banget nih. Paling kurangnya ya itu kurang gimmick ya. Tapi kalau misalnya gue bisa mention satu, mungkin ventilated seat sih. Tapi menurut gue itu nice to have aja, nggak mesti ada. Cuman kalau misalnya di negara tropis kayak kita ini, oke banget tuh kalau misalnya mobil ini ada ventilated seatnya. Yang ketiga tentunya adalah performanya. Ya, Honda CR-V RS eHEV ini dibekali sama mesin 4 silinder Atkinson Cycle 2000 cc dan 2 motor listrik. Ya, 2 motor listrik, karena yang satu berperan sebagai generator, yang satu lagi sebagai propulsion atau penggerak. Nah, ini tenaganya itu sendiri, mesinnya 145 HP dengan torsi 183 Nm. Sementara kalau misalnya dengan bantuan motor listrik, dia tenaganya 181 HP dengan torsi 334 Nm. Ya, kalau misalnya kita rasain ya, ini sih lebih kencang dibanding generasi sebelumnya yang turbo doang. Mungkin nggak beda-beda jauh, cuman ini pick up powernya gitu berasa banget nih. Kalau misalnya kita, ini contoh aja, kita masukin ke mode sport,
langsung gitu, nggak ada lag-nya. Kalau misalnya turbo kan ada lag-nya sedikit. Ini karena bantuan motor listrik, jadi torsinya tuh terkail dengan instan. Asik bahasanya, terkail kayak mancing. Transmisinya Honda menyebutkan kalau CR-V RS eHEV ini pakai eCVT, meskipun ini bukan CVT sama sekali sih. Emang namanya aja continuous variable transmission, cuman dia ini transmisinya single gear seperti beberapa mobil hybrid yang lain lah. Cuman masih tetap responsif dan dia ada simulasi pergantian giginya. Jadi ya masih kerasa lah tuh adrenalin pumpingnya kalau misalnya lagi tergesa-gesa gitu nyetirnya. Apalagi kayak tadi kita masuk ke mode sport itu ada suara-suara artifisial dari speaker yang seakan-akan kita tuh lagi nyetir Honda Civic Type R. Cuman ya oke lah, jadi berasa sembalap gitu di dalam mobil. Nah, lanjut soal minus yang pertama itu adalah harganya tentunya, karena mobil ini terutama varian yang RS eHEV ini dijual 790 jutaan ya. Jadi udah mendekati harga 800 juta. Kalau menurut gua harga 800 juta dapat mobil kayak gini itu worth it. Tapi kalau misalnya konsumen itu kan pertimbangannya banyak ya. Gak cuman soal oh ya ini mobil bagus 800 juta, oh ya worth it banget. Tapi ya ada pertimbangan ekonomis lainnya, dan mungkin menurut mereka itu secara psikologis sebuah CR-V kalau misalnya kepala 8 itu agak terlalu mahal gitu. Apalagi sekarang udah banyak rival-rival dari Tiongkok yang mobilnya udah lumayan impresif juga, meskipun menurut kami ini masih rajanya lah. Tapi ya mungkin harganya kalau misalnya turun sedikit gitu ya 765 atau 775, mungkin orang nggak nganggep kalau mobilnya itu 800 jutaan. Tapi ya yang versi turbo aja udah 745 juta. Jadi emang mahal sih ini mobil. Tolonglah Honda, mungkin dirakit secara CKD ini biar semua orang bisa menikmati gitu. Kurangan yang kedua tadi gue udah mention di nilai plusnya, yaitu adalah blind spot monitoringnya atau Honda Lane Watch. Emang sih kalau misalnya Honda CR-V RS eHEV yang baru ini atau CR-V hybrid lah ya biar gampang gitu, dia blind spotnya termasuk minim karena pilarannya sekarang lebih kecil. Terus juga posisi spionnya sekarang nempel sama pintu di bagian bawah nih, nggak di kuping lagi. Jadi secara visibilitas ini emang lebih oke. Tapi alangkah baiknya kalau ADAS-nya itu dilengkapi sama blind spot monitoring yang biasa, nggak cuma Honda Lane Watch aja. Karena Honda Lane Watch itu cuman ngeliatin bagian kiri dari mobil, jadi ya kalau misalnya motor suka nyalip gitu kan dari kiri kelihatan. Tapi kalau misalnya bagian kanannya nih, kadang kalau misalnya pengemudi pemula atau mungkin kita lagi kurang fokus gitu ya, nah ini nggak ada peringatannya nih. Jadi ya harusnya sih ada juga ya blind spot monitoring yang normal. Yang ketiga adalah road noise-nya. Masih jadi penyakit mobil Honda mayoritas. Tapi jangan salah, Honda CR-V terbaru ini kedepannya udah jauh banget improvementnya, jauh. Kalau misalnya dulu itu suara motor atau suara hujan masih suka masuk, ini tuh udah minim banget. Jadi kedapnya udah oke, dan itu juga yang bikin sistem audionya tuh terdengar oke banget. Tapi sayangnya road noise terutama dari bagian ban itu masih lumayan kenceng nih. Kayak sekarang kita lagi jalan di tol, jalannya itu jalan cor-coran gitu ya, jalan bukan jalan aspal. Ini lumayan berisik nih bannya. Padahal udah Michelin, tapi masih kedengeran sampai ke kabin suara bannya. Gak tahu ya, mungkin si wheel well-nya itu harus diimprove tuh. Entah kalian misalnya pemilik CR-V mau nambah gitu aftermarket peredam, karena kalau misalnya ditambah lagi tuh di bagian wheel well itu kayaknya sih bisa lebih kedap sih mobil ini dan lebih nyaman pastinya. Ya, minus yang terakhir atau keempat yaitu tidak ada opsi 7-seater untuk varian hybrid. Ya, karena mobil ini hybrid yang artinya ada baterainya, jadi Honda harus memikirkan di mana mereka akan menempatkan baterainya. Nah, kebetulan si baterai dan power unitnya itu yang mengatur si motor listrik, dia ditaruh di bagian belakang di row ketiga gitu, yang seharusnya jadi
bangku baris ketiga. Itulah kenapa mobil ini yang hybrid nggak ada opsi 7-seaternya. Tapi ya kalau buat gue pribadi ya nggak ada masalah sih, karena ya CR-V itu dari pengalaman gue 7-seaternya nggak lega-lega amat gitu. Dan kalian tuh seberapa sering sih pakai 7-seaternya gitu? Sering banget kan kita ngeliat di jalan itu orang-orang naik BRV, naik Avanza, itu mobil-mobil 7-seater tapi nyetirnya sendirian juga, Jack. Ngapain punya 7-seater ya kan? Mendingan ini sih CR-V, enak, nyaman. Cuman ya kalau misalnya mau liburan keluarga gitu mungkin jadi nilai minus ya, karena misalnya mau bawa orang tua jadi nggak bisa terakomodasi. Tapi untungnya ruang kargonya sih masih lumayan ya, jadi buat naruh koper, buat naruh barang-barang di belakang, di bagasi, meskipun ada gundukan baterainya itu masih cukup luas kan. Oke lah kalau begitu. Kenapa mobilnya beda ya? Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komen, dan subscribe jika belum. Tonton juga konten-konten kami yang lain di TikTok Mobil 123. Nah ini mumpung lagi ada program Niat Mudik Bareng, jangan lupa cek juga Instagram Reels-nya Carmudi dan TikTok-nya Autofun Indonesia. Saya Taufan Rizal Putra, pamit dulu, mau mudik lagi. Mobil 123